5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Tak ada yang melebihi kekuatan rakyat saat bersatu. Persatuan dapat terwujud dalam suasana rukun dan damai. Mari kita baca bacaan berikut ini dan garis bawah ini informasi penting yang kamu temukan dalam bacaan tersebut. Bogor siap gelar Cap Gomeh. Pesta Rakyat Bogor Cap Gomeh 2015 bukan sekedar untuk mengakhiri perayaan Imlek, melainkan bukti bahwa masyarakat bersatu dalam keberagaman. Perayaan ini bukan hanya sekedar atraksi seni budaya, melainkan simbol rakyat menghargai keberagaman. Festival tahun ini akan lebih meriah dibandingkan dengan festival sebelumnya. Festival akan dimeriahkan sekitar 10.000 pengisi acara dan kemungkinan disaksikan oleh 100.000 pengunjung. Festival yang akan diliput media elektronik dan media cetak ini akan dinikmati sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Ada penampilan 12 mobil sio, 25 liong, dan 50 barongsai. Selain itu ada pula bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, boboko logor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, parade kostum, karnaval, dan lengseran. Rute festival lebih panjang, yakni tidak sekedar dari wihara di Jalan Surya Kencana sampai simpang ujung Jalan Siliwangi, tetapi melingkar ke Jalan Sukasari, Jalan Pajajaran, Tugu Kujang, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Nah, banyaknya jenis atraksi dari kebudayaan berbeda mencerminkan keberagaman masih dijunjung tinggi. Kepanitiaan tidak eksklusif berasal dari satu komunitas, tetapi justru berasal dari yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, itu tadi ya adik-adik ya, perayaan Cap Gomeh. Mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan informasi yang ada dari bacaan tadi. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan perayaan Cap Gomeh? Nah, perayaan Cap Gomeh adalah pesta rakyat untuk mengakhiri perayaan Imlek. Atraksi apa sajakah yang dapat ditemui di perayaan Cap Gomeh di Bogor ini? Nah, atraksi yang bisa kita lihat nih ada penampilan 12 mobil sio, 25 liong, 50 barongsai, bebegik sawah, wayang hihit, tarian jalanan, sepeda, boboko logor, marching band, pasukan pengibar bendera, ogoh-ogoh, dan lain sebagainya. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas tentang keberagaman? Nah, keberagaman adalah bersatunya beragam budaya etnis, agama, ras, dan antar golongan dalam sebuah festival. Apakah manfaat keberagaman di dalam suatu masyarakat? Nah, manfaat keberagaman dalam suatu masyarakat diantaranya kita itu bisa saling menghormati perbedaan agama, perbedaan suku, status sosial, serta kita itu bisa memupuk rasa persatuan bangsa.
Adik-adik yang hebat, bentuklah nih satu kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Kalian bisa membuat buku kecil atau buklet yang berisi kegiatan memperlihatkan keberagaman sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat. Nah, kalian dapat mencari informasi bisa dari buku, majalah, koran, atau melalui internet. Kalian juga bisa melakukan wawancara nih dengan guru atau pemuka masyarakat di lingkungan sekitar sekolah kalian. Nah, cari informasi tentang segala aktivitas yang melibatkan partisipasi seluruh anggota seluruh anggota masyarakat. Nah, gunakan 2 helai kertas yang kalian lipat nih untuk menjadi buklet ya. Nah, buklet itu kamu bisa hias dengan gambar-gambar aktivitas yang dimaksud. Misalnya ini nih ya, ini satu kertas dibagi menjadi 2 ya. Misalnya ada tradisi begalan ya, tradisi begalan itu di Banyumas. Lalu ada kesenian kuda lumping, rumah adatnya joglo misalnya. Nah, kalian bisa cari gambar-gambarnya melalui majalah, koran ataupun internet. Adik-adik, pada kegiatan sebelumnya kita sudah mencoba untuk melakukan gerak tari sederhana nih ya. Kalian sudah melihat tari kancet papatai dari Kalimantan Timur. Apa yang tengah kita lakukan itu merupakan bentuk yang mendukung keberagaman budaya. Nah, dengan menarikan tarian daerah sendiri, juga daerah orang lain, kita itu sudah mendukung pelestarian budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia ini adalah milik kita bersama. Adik-adik, coba ya kalian kembali melatih gerakan tari kalian. Ya, kalian sudah berlatih bersama, nanti kalian bisa tampilkan di depan teman-teman kalian. Nah, adik-adik, apakah kalian itu berasal dari suku atau adat istiadat yang sama dengan tarian yang kalian bawakan? Mungkin ada yang sama, mungkin ada yang berbeda ya. Misalnya ya di sini tari kancet papatai itu berasal dari suku Dayak Kalimantan Timur, sedangkan saya berasal dari suku Jawa. Kan otomatis beda ya. Mungkin ada yang sama, boleh. Apa yang kamu rasakan nih saat berhasil menguasai tarian daerah milik daerah yang tidak sama dengan kalian? Tentu rasanya apa adik-adik? Rasanya senang, rasanya bangga karena bisa mengenal tarian daerah lain. Nah, maukah kamu mempertunjukkan tarian daerah lain di hadapan kedua orang tuamu? Nah, harus mau ya adik-adik ya. Coba kalian berlatih dan tunjukkan hasil tarian kalian di depan orang tua kalian atau di depan guru kalian. Nah, adik-adik, di sini Benny dan Siti bercakap-cakap tentang festival Cap Gomeh yang dibahas pada kegiatan sebelumnya. Nah, mari kita baca percakapan Benny dan Siti berikut ini. Aku tidak menyangka bahwa festival Cap Gomeh di Bogor menarik begitu banyak perhatian masyarakat. Iya, dari yang aku baca terdapat sekitar 10.000 pengisi acara dan akan diliput oleh banyak media cetak dan elektronik yang katanya dinikmati oleh sekitar 30 juta penonton dan pembaca. Banyak sekali, bayangkan saja betapa banyaknya penonton televisi ya, kata Benny. Itulah mengapa banyak sekali iklan yang ditayangkan di sebuah televisi, karena jumlah penonton yang amat banyak, jelas Siti. Aku masih teringat dengan tugas mencari kata kunci dalam iklan. Dalam waktu semalam saja terdapat lebih dari 10 jenis iklan, kata Benny. Pada tugas yang lalu, aku memilih kata kunci yang isinya itu mengajak dan menarik para penonton, kata Siti. Dalam kelompok yang berisikan 4 orang, nah adik-adik coba diskusikan kesimpulan tentang ciri-ciri dari kata kunci yang biasanya ada dalam iklan. Nah, ciri-ciri kata kunci dalam iklan itu yang pertama,
kata kunci iklan itu harus menarik perhatian, baik pembaca, pendengar, atau pemirsa. Nah, kata kunci itu biasanya tercantum dalam judul iklan. Kata kunci itu dapat diungkapkan melalui gambar, dan biasanya kalau dalam media elektronik atau iklan elektronik itu disebutkan lebih dari satu kali. Nah, masih dalam kelompok nih, kalian bisa membuat peta pikiran tentang perbedaan dan persamaan kata kunci pada iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, kalian bisa tuliskan nih contoh-contoh kata kunci iklan elektronik yang kalian ketahui. Nah, ini ya contohnya ya, perbedaannya apa? Oh, iklan media cetak itu penggunaan kata kunci dibatasi karena ukuran halaman iklan. Bahasa iklannya formal ya, bisa menjelaskan iklan dengan gambar. Lalu pada iklan media elektronik, kata kuncinya itu biasanya dibatasi oleh detik atau durasi penayangan. Bahasa yang digunakan itu bahasa lugas atau sederhana, menggunakan bahasa yang tidak formal. Nah, persamaannya apa? Sama-sama menggunakan kata kunci yang bertujuan untuk menarik konsumen. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3, subtema 2 pembelajaran yang kelima. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.